السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Terlebih nikmat diberikan kesempatan untuk mempelajari kitabullah serta diberikan taufik untuk membacanya serta mengamalkan isinya. Karena orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya pada dua tempat, maka dia dianggap sedang berdagang dengan perdagangan yang tidak akan rugi. Mengamalkannya pada dua tempat maksudnya adalah di tempat hak Allah dan hak manusia. Hak Allah berarti beribadah kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepadanya. Hak makhluk berarti memberikan hak mereka berupa berinfak kepada yang membutuhkan. Orang yang mengamalkan Quran pada dua keadaan ini, maka dia sedang berdagang. Perdagangannya tak akan pernah ada kata rugi, pasti untung. Dan itu yang Allah sebutkan dalam surat Fatir, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, ini bacanya yang ini, kemudian prakteknya wa aqamus salata, mereka mendirikan salat. Dan mendirikan salat adalah hak Allah. Dan mereka menginfakkan hartanya dari sebagian yang kami rezekikan sirran wa alaniyah. Sirran artinya sembunyi-sembunyi dan juga terang-terangan, dua-duanya dilakukan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perniagaan yang tak akan pernah merugi. Berarti perdagangan yang tak akan pernah merugi itu hanya didapatkan oleh orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Quran. Dan pengamalannya untuk menunaikan hak Allah dan hak makhluk. Jika kita sudah mendapatkan nikmat itu, maka bersyukurlah kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa ada tanda perdagangan kita itu
tidak akan pernah sia-sia. Jemaah sekalian, azani Allah wa yakum. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Tafsir Ibnu Katsir di bagian pembahasan keutamaan Al-Quran. Poin ke-8, halaman 542. Keutamaan Al-Quran atas semua ucapan. Rasulullah SAW mengatakan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik, sejujur-jujur ucapan adalah kitabullah. Dan itu yang harus kita yakini. Tidak ada perkataan yang lebih tinggi, lebih mulia daripada Al-Quran. Bahkan tidak ada seorang pun yang bisa menyamai perkataan Al-Quran. Nah, kemuliaan itu akan didapatkan juga oleh orang-orang yang menjunjung tinggi Al-Quran. Baik dia dapatkan secara zahir dan batin, atau dia dapatkan zahirnya saja. Meskipun batinnya tidak dapat, tapi keharuman Quran tetap terpancar, tetap terasa. Maka di sini disebutkan sebuah hadis tentang bacaan Quran orang beriman dan orang munafik. Ya. Hadiyah bin Khalid bin Abi Khalid memberitahu kami, Hammam memberitahu kami, Anas memberitahu kami dari Abu Musa al-Ash'ari, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'ana kamathalil utrujjah ta'muha tayyib wa rihuha tayyibun. Wa mathalul mu'mini alladhi la yaqra'ul Qur'an kattamrati ta'muha tayyib wa la riha laha. Wa mathalul fajir alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalir raihanati rihuha tayyib wa ta'muha murrun. Wa mathalul fajir alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah ta'muha murrun wa la riha laha. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran adalah seperti perumpamaan orang yang beriman. Di sini tidak disebutkan orang yang beriman, ya. Perumpamaan orang yang beriman yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujjah. Utrujjah itu adanya di Mekah, ya, adanya di Arab. Bentuknya ada sih, kalau antum mau lihat di internet ada. Rasanya sangat nikmat, sedangkan baunya sangat harum. Sudah harum, nikmat pula rasanya. Ini kalau orang yang beriman yang membaca Al-Quran. Adapun perumpamaan orang yang beriman yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma. Rasanya manis tapi tidak mempunyai bau wangi. Jadi di situ orang yang beriman, ya. Orang beriman yang tidak membaca Quran. Adapun perumpamaan orang yang berbuat keji, dalam riwayat yang lain orang munafik. Ya, dalam riwayat Bukhari Muslim, orang munafik yang membaca Al-Quran seperti raihanah yang baunya harum tapi rasanya pahit.
Raihana itu kayak bunganya itu kayak kumis kucing tapi warnanya ungu. Raihana itu kayak kumis kucing lah bentuknya tapi bunganya warna ungu. Itu baunya harum tapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang keji atau orang munafik yang tidak membaca Quran seperti Hanzalah. Hanzalah itu pare. Tapi parenya orang Arab itu ada yang bulat. Kayak semangka tapi bulat. Bulat bentuk semangka bulat kecil. Kalau kita kan pare biasa itu. Yang rasanya pahit, udah pahit tidak juga memiliki wangi. Itu orang munafik. Coba antum perhatikan hadis ini. Ada dua pembaca Quran di sini. Orang yang beriman dan orang munafik. Orang yang beriman yang membaca Quran seperti buah utrujah yang mana rasanya manis, bagus, nikmat dan baunya wangi. Orang munafik yang baca Quran rasanya pahit, ya seperti buah apa? Buah roihana. Seperti roihana. Seperti pohon roihana. Baunya wangi, tapi rasanya pahit. Di sini ada dua kata wangi. Wangi yang dimiliki oleh orang mukmin, wangi yang dimiliki oleh orang munafik. Kedua-duanya tetap memancarkan rasa aroma yang wangi. Kenapa? Karena yang dibaca Al-Quran. Padahal Al-Quran ini keluar dari mulut orang munafik. Tapi harumnya tetap terasa. Ya kan? Coba antum jadi makmum di belakang orang ahlul bidah yang bagus suaranya. Enak kan? Ada ahlul bidah bagus suaranya. Dibaca Quran. Enak, nikmat, luar biasa nikmat. Itu keluar karena keindahan apa? Yang dia baca. Demikian yang diriwayatkan di beberapa tempat lain bersama jemaah perawi lain. Melalui beberapa jalur dari Abu Qatadah. Sisi kesesuaian hadis di atas dengan tema bahasan ini bahwa aroma harum bersumber pada Al-Quran. Ada atau tidak adanya. Ada atau tidak adanya wangi itu bersumber dari mana? Al-Quran. Orang beriman, kalau dia tidak baca Quran, tidak akan terpancar rasa wanginya. Artinya keindahan dia tidak ada. Walaupun dia beriman. Apalagi munafik. Disebutkan di sini, mathalul mu'min alladhi yaqra'u. Yaqra'u bisa diartikan karena dia mengulang-ulangi bacaan itu. Dia ulang-ulangi bacaan, dia mudawamah. Mudawamah itu istiqomah membacanya. Baru dia temukan keutamaan seperti utrujah tadi. Dan ini keutamaan yang sangat mulia. Hal itu menunjukkan kemuliaan Al-Quran atas perkataan yang lain. Baik orang baik maupun orang jahat yang membacanya, tetap Quran itu terpancar mulia. Kan lagi viral saat-saat ini orang baik baca Quran, bahkan ada tukang baca Quran, ya kan? Ada orang bertato baca Quran, tetap kelihatan indah. Terserah mereka masih punya iman atau sudah munafik atau hanya sekedar ingin memperindah suara, tapi tetap terasa Quran itu. Ya, tetap terasa. Nah, orang-orang yang mengikuti Quran, kemuliaannya menyamai kemuliaan 70 umat. Berapa umat? 70 umat.
Maka Nabi SAW mengatakan, antum tufuna sab'ina ummatan, antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Kalian ini sebanding dengan 70 umat. Dan kalian adalah umat terbaik sekaligus paling mulia di hadapan Allah. Ibnu Katsir mengomentari hadis ini. Meskipun para ulama membahas hadis ini panjang lebar, tapi ini ada komentar yang ringkas karena berkaitan dengan tema. Mereka memperoleh keberuntungan tersebut berkat Alkitab yang agung ini, yaitu Al-Quran yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah atas semua kitab yang pernah diturunkan. Dan Allah juga menjadikan Al-Quran sebagai pengganti bagi kitab-kitab sebelumnya, sekaligus penutup semuanya. Jadi yang menyebabkan umat ini mulia apa? Al-Quran. Karena ini adalah kitab yang paling mulia. Jadi umat ini menyamai kemuliaan 70 umat. Kalau 70 umat itu punya amal andalan masing-masing, maka umat Muhammad SAW yang betul-betul konsisten dengan Quran, mereka mampu menyamai keutamaan amal 70 umat tadi. Kemudian berwasiat dengan kitabullah. Ini wasiat dari Rasulullah SAW. Muhammad bin Yusuf memberitahu kami, Malik bin Mugawwal memberitahu kami, Talha ibnu Musarraf memberitahu kami. Aku bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa, apakah Nabi SAW berwasiat? Beliau menjawab, tidak. Lalu aku katakan lagi, bagaimana beliau mewajibkan wasiat kepada umat manusia, sedang beliau sendiri tidak berwasiat? Dia menjawab, beliau hanya berwasiat dengan Al-Quran. Kan kita disuruh berwasiat. Ya, menulis surat wasiat ketika mau pergi, ketika mau tidur, atau ketika kita hendak meninggal dunia. Mungkin wasiat kita belum dibayar hutang dan seterusnya. Itu wajib. Kok Nabi tidak mewajibkan atas dirinya sendiri? Maka dijawab, wasiat-wasiat yang lainnya tidak. Tapi yang satu dia berwasiat. Apa itu? Kitabullah. Ya, tentunya di situ juga ada sunnahnya. Sunnah beliau SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Beliau berwasiat dengan dua hal yang jika kita berpegang teguh dengannya, kita tidak akan tersesat. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Yang ke-10, melakukan bacaan Al-Quran. Dan ini sangat dianjurkan. Ada yang mengartikan melakukan Quran itu bukan mengayun-ayunkan suara, tapi merasa cukup dengan Quran. Tentu pengertian ini tidak sesuai dengan zahiriyah dalil. Yang benar adalah melakukannya dan membacanya supaya terdengar ternyuh, agar orang yang mendengarnya merasa khusyuk. Dan orang yang mendengar tidak boleh menjustifikasi niat orang yang membaca. Tidak boleh. Kenapa? Karena orang yang membaca itu ada anjurannya, dia membaguskan suara. Gitu. Urusan dia niatnya apa itu terserah dia.
Dan kita pun yang punya suara yang bagus, jangan dijelek-jelekan suara karena takut riya. Kenapa? Karena di situ ada anjuran. Sampai ada orang ya kayaknya takut takut yang salah gitu. Setiap dia jadi imam, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Padahal dia bisa untuk mengayunkan suara. Tidak perlu begitu juga. Karena ada anjurannya. Betul kata Sufyan bin Uyainah, yang dimaksud melakukan Quran itu merasa cukup dengan Quran. Tapi ditentang oleh ulama yang lainnya. Ya, bahwa pemahaman seperti itu pemahaman yang bertentangan dengan lahiriah dalil. Nabi mengatakan laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan golongan kami orang yang tidak melakukan Al-Quran. Allah berfirman dalam suratul Ankabut. Awalam yakfikum anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu Alkitab sedangkan ia dibacakan kepada mereka. Dibacakan kepada orang-orang Arab. Yahya bin Bakir rahimahullah memberitahu kami dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam ya'dhanillahu li syai'in ma adina li nabiyyin yataghanna bil Qur'an." Allah tidak pernah mendengarkan sesuatu seperti yang dia dengarkan dari nabinya, yaitu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Dengan suara yang indah. Berarti orang kalau dia baca Quran, niatnya untuk memperindah suara di hadapan Allah, dapat pahala enggak dia? Dapat. Dan memperindah suara itu tidak bisa dibaca dengan suara pelan. Iya kan? Tidak bisa kedengaran suara indah itu. Masa bersuara indah bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bisa. Harus dengan suara jahar. Dia bercerita bahwa ada seorang sahabat beliau yang bermaksud mengeraskannya. Lantas ditolak dari sisi sini. Kemudian diriwayatkan pula dari Ali bin Abdullah Al-Madini, dari Sufyan bin Uyainah, dari Zuhri, dia berkata, penafsiran melakukannya adalah rasa cukup dengan Quran. Ini yang saya katakan tadi. Penafsiran dari siapa? Dari Sufyan bin Uyainah dan Yahya bin Bakir. Yahya bin Bakir ini menolak mengeraskan suara. Padahal hadisnya jelas. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga An-Nasai dari hadis Sufyan bin Uyainah, dan maknanya bahwa Allah tak pernah mendengarkan sesuatu seperti dia mendengarkan bacaan Nabi, yakni beliau menjaharkan, mengeraskan bacaan beliau seraya mengindahkannya. Demikian itu karena dia bergabung dalam bacaan para nabi yang bersuara bagus, karena kesempurnaan ciptaan serta kesempurnaan rasa takut mereka, dan itulah tujuan dalam hal tersebut. Nah, ini yang benar, suara dijaharkan. Adapun pendapat Yahya bin Bakir dan Sufyan bin Uyainah, pendapatnya tertolak. Yang mana melakukan Quran menurut mereka berdua atau menurut Sufyan bin Uyainah adalah merasa cukup dengan Al-Quran. Dan ini bertentangan dengan lahiriah hadis. Para nabi membaca Quran dengan suara bagus. Abu Bakar radhiyallahu anhu, di antara daya tarik ya yang membuat orang-orang masuk Islam melalui beliau, di emperan rumahnya dia baca Quran.
Setiap orang lewat penasaran dan masuk Islam. Waktu itu. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu sempat diboikot oleh orang-orang kafir, tidak boleh membaca Quran di Masjidil Haram. Karena bacaan Abu Bakar itu cepat menarik hati orang-orang yang mendengarnya. Ya bacaannya khusyuk, bacaannya bagus. Setiap dia baca Quran pasti mengalir air matanya. Tidak ada yang sehebat Abu Bakar. Dia baca Quran, orang-orang tertarik. Akhirnya masuk Islam. Kan dilarang, jangan baca Quran di Ka'bah. Tapi orang-orang mendengar depan rumahnya malah masuk Islam di situ. Ya, itu keindahan daripada Al-Quran. Demikian juga keindahan bacaan Quran yang didengar oleh Abu Jahal. Siapa Abu Jahal? Musuh bebuyutan Nabi. Abu Jahal itu tidak terasa kepalanya udah berada di bawah tanah, sujud. Ketika Nabi membaca akhir surat An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu. Saking indahnya ayat tersebut, sujud Abu Jahal. Orang-orang mengira Abu Jahal sudah masuk Islam. Kalau dia tidak egois pada saat itu, dia akan bersyahadat. Tapi dia egois. Egoisnya dari sisi mana? Suku Khuzaimah, suku Makhzum. Suku Makhzum dengan suku Bani Hashim. Sama-sama naik kuda, sama-sama memimpin. Cuman Abu Jahal tuh merasa diri, kok di sini ada Nabi, di sini tidak ada Nabi. Kalau saya ikuti lagi berarti saya ikuti suku yang sama derajatnya. Gitu. Egois. Itu diantara yang menahan Abu Jahal tuh masuk Islam. Tapi keindahan Quran tidak bisa dia bohongi. Tidak bisa. Makanya musuh Nabi SAW yang dia betul-betul musuhi Nabi, tapi tidak ego, malah masuk Islam. Gara-gara apa? Dengar baca Quran. Siapa dia? Thumamah bin Usal. Thumamah bin Usal. Itu orang musuhnya, permusuhannya dengan Nabi SAW melebihi daripada sikap Abu Jahal. Abu Jahal masih mengakui Nabi sebagai orang jujur, walaupun tidak terima agamanya. Thumamah tidak pernah, sekalipun tidak mau dia akui. Suatu malam dia datang ke kota Madinah, menyelinap di situ, ingin mencari mana rumah Nabi, ingin mengambil Nabi dan membunuhnya. Kata pamannya yang bersama dia, jangan. Nanti panjang urusannya kalau kita bunuh Muhammad. Karena dia kesal, Thumamah pulang, dia menemukan beberapa rumah penghafal Quran, dia bunuh satu-satu. Orang ini licik. Kurang lebih 10 orang penghafal Quran dari zaman Nabi SAW yang dia bunuh. Ulah. Berita terbunuhnya penghafal Quran itu disampaikan kepada Nabi SAW melalui malaikat Jibril. Pelakunya adalah pemimpin Yamamah, namanya Sumamah. Maka disebarkan berita ke sahabat-sahabat untuk mencari tahu orang ini. Tibalah waktunya, Sumamah ini pergi umroh, ingin tawaf ke Ka'bah lewat kota Madinah dari Yamamah. Karena dia orang asing, para sahabat melihat ini ada orang asing nih. Jalan sekitar Madinah ditangkap. Dan tidak ada yang kenal. Ya tidak ada Android kan dulu. Tidak ada Facebook, wala WhatsApp kan. Tidak ada Twitter gitu. Diikatlah di tiang masjid Sumamah ini. Lalu lapor kepada Nabi. Para sahabat yang menemukannya datang lapor. Nabi datang ketemu. Nah ini dia. Ini Sumamah yang kita cari. Kalau bahasa kita mungkin DPO. Daftar pencarian orang. Atau TO, target operasi. Ini orangnya. Begitu ketangkap. Diikat di situ. Datang Umar. Ya Rasulullah biarkan aku yang motong lehernya. Ya Umar kan main motong aja Umar. Waktu udah nunggu lama dia. Ada yang minta yang lain, aku aja ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan,
tenang dulu, kita tanyakan dulu kepada dia. Singkat cerita ditanyakan kepadanya apa maumu, kemudian apa yang kau inginkan dan seterusnya. Sumama mengatakan, jika engkau membunuh berarti engkau membunuh orang yang memiliki darah. Jika engkau menyelamatkan aku maka aku akan berikan apa yang kau punya, apa yang kau mau. Karena Yamamah ini punya peran besar untuk kehidupan keduniaan. Kenapa? Di Yamamah itulah bahan pokok pangan, pengimpor ya ke Madinah, diekspor dari Yamamah ke Madinah, ke Mekah. Itu dari Yamamah tuh makanan pokok. Maka Rasulullah membiarkan dia sehari. Sambil Rasulullah suapi makanan di mulutnya, diberikan susu kambing. Tentu selama 3 hari itu dengar gak dia baca Quran Nabi waktu sholat? Dengar. Keindahan akhlak Nabi ada, tahanan diperlakukan seperti itu, kemudian dia mendengarkan kitabullah. Itu menunjukkan boleh orang kafir duduk di masjid selama dia dengar kitabullah. Ya kan? Kafirnya Sumama waktu itu musyrik, apalagi ahlul kitab, boleh. Kalau ada orang ahlul kitab mau datang ngaji ini silakan ngaji, silakan. Kalau ada saudara antum yang Nasrani mau datang duduk ke sini silakan. Yang penting dia datang dengar kitabullah, untuk mendengarkan penjelasan. Ya, dan saya pernah persilakan salah seorang orang penting di Indonesia ini, turunan Chinese. Dia minta izin, waktu itu lagi kajian surat Al-Ikhlas, dan dia Nasrani Katolik. Dia minta izin, boleh masuk Ustaz? Boleh. Dia duduk depan. Malam itu juga dia masuk Islam. Malam itu juga dia bersyahadat. Dan itu boleh kalau dia ingin bersyahadat. Nah waktu itu, Sumama ini udah kelihatan mau masuk Islam. Dilepas oleh Nabi. Dia heran, dilepas juga. Lalu dia tanya kepada para sahabat Nabi, bagaimana cara kalian masuk Islam? Baru diberitahukan, kau mandi dulu, nanti bersyahadat di hadapan Nabi. Baru dia syahadat. Masuk Islam. Dari mana dia datang? Dari keindahan bacaan Rasulullah SAW dan dari keindahan amal beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi Quran itu memiliki nilai yang luar biasa di hati orang, hatta orang kafir sekalipun. Ya, maka orang yang punya suara bagus jangan takut untuk membacanya dengan suaranya. Asal jangan terlalu lama, terlalu banyak dipakai untuk ya ketenaran, hanya untuk sekedar memperbanyak followers. Jangan. Tapi niatkan untuk apa? Agar orang yang mendengarkan video-video itu mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Bahkan saking dianjurkannya memperbagus bacaan ini, boleh orang taruhan dengan Quran. Paham gak? Jadi ana dengan antum, masing-masing uang, ini antum saya kasih 1 juta. Antum juga 1 juta, jadi berapa? 2 juta. Siapa yang paling bagus bacaannya, paling banyak hafalannya, dia menang. Dia ambil uang itu. Judi gak itu? Judi, hakikatnya judi. Tetapi sebagian ulama membolehkan. Dalam mazhab Syafi'i, supaya lebih aman kata mereka, datangkan muhallil. Muhallil itu orang yang menghalalkan taruhan 2 orang tadi. Misalnya, ini A, ini B. Lomba baca Quran yang bagus. Ya, mereka berdua masing-masing taruh uang masing-masing 1 juta. Datangkan orang ketiga. Ini tidak perlu taruhan. Ya, berarti lomba bertiga. Lomba bertiga. Siapa yang lebih bagus di antara mereka bertiga berhak mendapatkan uang 2 juta tadi. Dan itu boleh. Mazhab Syafi'i mensyaratkan begitu. Yang lain tidak perlu. Kalau mazhab Syafi'i mereka mencari jalan aman muhallil. Itu aja tidak boleh menjustifikasi niat orang bagi para ulama fuqaha. Selama mereka mendukung kemajuan Al-Quran pada diri mereka masing-masing. Iya.
Maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai orang-orang yang bagus bacaan Quran. Maka di zaman Rasulullah SAW tidak ketahuan orang munafik itu kalau tidak diberitahukan oleh Allah. Karena mereka bagus-bagus baca Qurannya juga. Baik, mengenai perkataan Sufyan bin Uyainah tadi, bahwasanya yang dimaksud dengan tagonni ini adalah merasa cukup dengan Al-Quran. Jika dia bermaksud mengutarakan bahwa beliau sudah merasa cukup dengan Al-Quran dan tidak membutuhkan dunia. Dan itulah lahiriah yang tampak dari ungkapannya yang diikuti oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam dan ulama lainnya. Maka hal itu bertentangan dengan lahiriah maksud hadis. Karena beberapa perawinya menafsirkannya dengan mengeraskan suara, yaitu mengindahkan bacaan dan menjadikannya terharu dengannya. Harmalah mengatakan, aku pernah mendengar Ibnu Uyainah mengatakan, maksudnya adalah merasa cukup dengannya. Lalu Asy-Syafi'i berkata kepadaku, bukan begitu. Nah, dibantah oleh siapa? Oleh Syafi'i rahimahullah. Jika maksudnya melakukan berarti ungkapannya ialah yatagonna. Tetapi maksudnya adalah menjadikan terenyuh dan mengindahkan suara. Harmalah mengatakan, dan aku juga pernah mendengar Ibnu Wahab mengemukakan membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Seperti itulah Al-Muzani dan Ar-Rabi menukil dari Imam Syafi'i. Jadi yang benar pendapat Imam Syafi'i. Dan ini kita melatih kedewasaan. Ibnu Uyainah seniornya Imam Syafi'i. Yang menafsirkan Al-Quran, menafsirkan yatagonna itu dia mengatakan merasa cukup dengan Quran. Imam Syafi'i membantah seniornya. Seniornya Sufyan bin Uyainah senior. Dia ahli hadis juga, dia bisa tafsir, dia juga faqih. Tadi bantah oleh Imam Syafi'i. Dan bukti bantahan itu dinukil oleh dua murid Imam Syafi'i. Al-Muzani dan Rabi'. Di sini sebut nama Al-Muzani dan Ar-Rabi'. Kedua-duanya dekat dengan Imam Syafi'i. Cuman yang terkenal adalah Al-Imam Al-Muzani. Ya. Berarti kesimpulannya yatagonna bil Quran artinya melakukan Al-Quran. Jangan takut dengan bisikan-bisikan syaitan. Karena begini, orang yang berbuat karena manusia namanya syirik. Tapi orang yang tidak mau berbuat karena takut ria, namanya ria. Ya kan? Namanya syirik juga. Orang bisa melakukan sesuatu yang diinginkan syariat. Tapi karena dia takut ria, padahal itu dia dituntut untuk melakukannya, maka pada saat itu dia berbuat ria. Berbuat syirik. Karena coba ada orang bagus suaranya, bacaannya jelek ketika itu, yang jadi sasaran siapa? Makmum. Iya kan? Makmum dia akan begitu di belakang. Jadi makmum tidak akan tenang sholatnya. Coba antum berangkat umroh ketika masuk ke Masjidil Haram. Begitu imam takbir Allahu Akbar. Takbirnya udah seneng banget tuh. Kalau sudah berdiri di situ maunya sholat lama sekali. Kenapa? Karena bacaan mereka sudah tajwidnya bagus, suaranya juga indah. Ya. Dan itu membuat kita khusyuk. Sekali lagi tidak boleh kita untuk menjustifikasi orang lain ketika membaca Al-Quran. Dan sebaliknya kita tidak boleh takut untuk memperbagus suara. Abu Ubaid berkata dari Uqbah bin Amir. Dia berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami, dan ketika itu kami tengah berada di masjid untuk mempelajari Al-Quran. Lalu beliau bersabda, "Ta'allamu kitab Allah waqtanuhu wa hasibtu annahu qala taghannaw bihi fa walladhi nafsi biyadihi lahu ashaddu
tafallutan lahu ashaddu tafallutan minal makhadi minal aqli. Pelajarilah kitabullah dan peliharalah. Dan aku kira beliau bersabda, maka bacalah dia dengan suara yang baik. Demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, ia lebih cepat lepas dari lepasnya unta dari ikatannya. Berarti di sini kita disuruh untuk merojaah juga. Perhatikan ya. Hadisnya Masya Allah ya, luar biasa. Di sini kita disuruh untuk mempertahankan bacaan Quran dan hafalan kita. Gimana caranya? Hafalan itu harus dengan suara. Karena sambil kita baca, suara itu terdengar. Ada orang kuat hafalannya ketika dia baca pelan. Tapi suruh dia jadi imam sekali-kali, langsung buyar. Ya, karena lidah dan pikirannya tidak sejalan. Oleh karenanya Nabi menyuruh kita untuk memeliharanya dengan yataganna. Ketika membaca, ketika menghafal, murojaah, menggunakan suara. Tidak bisa hafal tanpa suara. Tidak bisa. Ya kalaupun dihafal tanpa suara paling kebutuhannya untuk kajian. Tapi kalau jadi imam langsung, itu bisa buyar tuh. Kecuali memiliki keistimewaan. Abdullah bin Saleh memberitahu kami dari Uqbah dari Nabi SAW. Riwayat yang serupa dengannya. Hanya saja beliau bersabda, peliharalah ia dan bacalah dengan indah, tanpa ragu-ragu. Demikian yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dalam kitab Fadailul Quran dari Uqbah. Sementara di antara lafadznya berbunyi, beliau keluar menemui kami. Sedangkan kami tengah membaca Al-Quran. Kemudian beliau pun mengucapkan salam kepada kami. Lalu dia menyebutkan hadis tersebut yang di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan pemberian salam kepada orang yang tengah membaca Al-Quran. Oke, di sini ada tambahan fikih nih. Kan sebagian ahli ilmu mengatakan tidak boleh membawa salam kepada orang yang baca Quran. Tapi di sini para sahabat lagi apa nih? Lagi baca Quran. Rasulullah bawa salam. Berarti boleh enggak? Boleh. Berarti Ibnu Katsir memiliki pandangan boleh bawa salam kepada orang yang sedang baca Quran. Abu Dawud menukilkan, Abdul A'la bin Hammad memberitahu kami. Abdul Jabbar bin Al-Warad beritahu kami. Dia menuturkan, aku pernah mendengar Ibnu Abi Mulaikah bercerita. Ubaidillah bin Abi Zaid mengatakan, Abu Lubabah melewati kami. Lalu kami mengikutinya sehingga kami masuk rumahnya. Lalu dia memasuki rumah tersebut dan ternyata dia adalah orang yang memiliki rumah yang lusuh dan juga memiliki penampilan yang lusuh. Kemudian kami bergabung bersamanya hingga dia berkata, pedagang beruntung. Dan aku mendengarnya berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, bukanlah dari golongan kami orang yang tidak melakukan Quran. Dia berkata, lalu aku katakan kepada Ibnu Abi Mulaikah, hai Muhammad, bagaimana pendapatmu tentang orang yang tidak memiliki suara yang bagus? Dia menjawab, hendaklah dia berusaha membaguskan semampunya. Jadi yang diusahakan apa? Semampunya. Yang tidak boleh itu memaksakan. Ya, udah suaranya terputus-putus karena napasnya sedikit. Mau ikut Musyari Rasyid gitu ya. Dipaksain lagi. Dan itu tidak boleh. Yang bagus itu seperti penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah. Panjang sih penjelasannya. Dan kalau mau lihat penjelasan lebih banyak lagi, coba nanti kita buka buku Syarah Riyadhus Shalihin. Bagian pembahasan hadis man lam yataghanna bil Quran laisa minna. Itu dibawakan oleh Syekh Salim Id Al-Hilali dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Bahjatun Nadzirin.
Ringkasannya, orang yang membaca Quran dengan suara yang indah, yang tidak dibuat-buat, gitu kan? Memang suaranya indah. Sampai mirip orang yang lagu nyanyi, orang nyanyi, maka itu tidak mengapa. Yang tidak boleh itu adalah belajar not dulu, baru dibawa ke Quran. Do, re, mi, fa, si, do, apalah gitu kan. Itu yang tidak boleh. Itu yang terhina. Ya, atau sebagian mengatakan memaksakan diri untuk mengikuti suara tertentu padahal tidak cocok. Dan itu juga tidak boleh. Tapi kalau suaranya ikut karena memang alunannya dia bisa ya spontan gitu, tidak masalah. Spontan dia mengikuti itu. Mungkin dia lewat suara itu didengar, di rumah suara itu didengar, dan kebetulan suaranya mirip, artinya bisa dia ikutin, maka itu tidak mengapa. Dan yang lebih penting adalah alunan suara itu nadanya sesuai dengan alur cerita dalam bacaan. Ya. Jangan bacaannya berkaitan dengan misalnya masalah hukum, seakan-akan khusyuk seperti orang mengingat akhirat. Contoh, saya berdiri aja ya. Karena kalau duduk. Contoh, bacaan misalnya mengenai ayat poligami misalnya. Seperti orang baca ayat akhirat. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Seharusnya itu ayat bacanya gembira, bukan bacanya sedih. Iya kan? Yang sedih misalnya, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah. Jadi senada dengan suara, senada juga dengan apa? Maknanya. Ada ayat yang bacaannya orang mendengar seperti orang bergembira karena memang ayatnya berkaitan dengan apa? Kebahagiaan. Ayat tentang nikah misalnya, ayat tentang dapat rezeki, ayat tentang neraka. Demikian juga menampakkan seakan-akan bercerita dengan neraka itu. Makanya ada ulama dulu kalau baca jadi imam, kata temannya di belakang, ini imam kayak lagi menafsirkan Al-Quran deh. Saking dia bisa mengikuti daripada bacaan daripada ayat tadi, diikutkan dengan suara. Itu yang paling penting. Bagaimana kalau imamnya tidak mengerti maknanya? Ya sama tadi seperti tadi yang kita katakan. Ya ayat tentang poligami dia bacanya sedih. Ya kan? Itu masalah jadinya kan? Itu menunjukkan tidak mengerti. Nah yang penting itu adalah selain suara indah, ketika dibaca, orang yang ada di belakang kita itu seakan-akan dia bisa memahaminya. Oh ini lagi bicara neraka nih. Ya, kita berdiri tenang di belakang. Coba antum dengar bacaan Imam Masjidil Haram tuh. Kalau lagi baca neraka, ya, kita berdiri kayak lagi diceritakan neraka betul. Ya, maka sekali lagi yang penting ya tagonna bil Quran bukan hanya memperindah suaranya. Lalu dipaksakan naik turun kan begitu belajar sekarang nih. Itu cuma tidak penting. Tidak penting. Ya kapan suara naik, kapan suara turun. Kalau bisa diikuti aluran lafaz Quran, maknanya dan seterusnya, bagus. Ya misalnya begini. Ayat yang seharusnya ditegaskan suaranya malah dibaca pelan. Misalnya, kalla saufa ta'lamu. Itu kan kalimat kalla, suaranya harus tegas. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Tidak bisa dinaik turunkan secara makna. Karena dari segi bahasa kalla itu kalimat bentakan. Kalimat itu apa? Bentakan. Bukan
Kalla sawfa ta'lamun. Tidak cocok dengan ayatnya. Dan pengulangan ta'lamun itu, pengulangan kalla itu adalah peringatan besar. Peringatan bahwa kamu betul-betul akan melihat, akan mengetahui kejadian tentang akhirat itu dengan sebenar-benarnya. Nah, tujuan itulah yang diinginkan dari yatagonna bil Quran itu. Bukan sekedar gimana ya suara Musyari Rosid misalnya kan. Gimana suaranya Arifai misalnya begitu. Silakan kalau suaranya bisa meniru. Tapi ingat, jangan juga gara-gara suara akhirnya hilang tujuan dari membaca Al-Quran. Apa itu? Merenungkan, membaca sambil merenungkan. Gitu. Membaca sambil merenungkan itu yang terbaik. Mungkin di sini bisa digabungkan dengan pendapat ulama mencukupkan dengan Quran tadi. Itu memahami kemudian dengan menggambarkan dalam bentuk suara. Dan ingat kata khusyuk dalam sholat diantara maknanya adalah khusyuk dalam suara. Selain khusyuk yang dimaknakan khusyuk hati, khusyuk dalam suara. Karena memang kita kalau dengar imam baca Qurannya bagus, tenang di belakang. Tenang banget. Coba kalau ada imamnya maju, kita tengok, waduh ini udah ndak ada gigi atasnya ini. Nanti sebut fa ketemu gusi atas sama bibir bawah nanti. Begitu dia maju udah. Begitu terus kita sholat. Kenapa? Karena tidak nikmat bacaannya. Makanya kalau antum punya masjid yang dibangun baru, cari santri-santri yang bagus suaranya. Untuk menjadi apa? Imam. Kemudian diriwayatkan sendiri oleh Abu Daud. Dari hal tersebut bisa dipahami bahwa kaum salaf, mudah-mudahan Allah meridhai mereka, memahami bahwa at-taghanni bil Quran itu adalah membaguskan suara dan membuat terenyuh sebagaimana yang dikemukakan oleh para imam rahimahumullah. Berarti intinya apa? Membaguskan suara dan menjadikan bacaan itu ternyuh. Itu caranya. Dan yang dimaksud dengan perindah suara dalam membaca Al-Quran adalah dengan melakukan dan khusyuk dalam membacanya. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hafidh Al-Kabir Taqi bin Mukhallad rahimahullah. Dan dia bercerita, Ahmad bin Ibrahim beritahu kami dari Abu Musa dari ayahnya. Dia menuturkan, pada suatu hari Rasulullah SAW pernah menyatakan kepadaku, wahai Abu Musa, seandainya kamu melihatku saat aku tengah mendengarkan bacaanmu tadi malam, lalu aku pun mengatakan, demi Allah, seandainya aku mengetahui bahwa engkau mendengar bacaanku, niscaya aku akan memperindah untukmu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Talha. Berarti boleh kita membaca Al-Quran, memperindah Quran, diperdengarkan ke orang lain. Iya kan? Boleh. Kenapa? Karena orang lain merasa apa? Khusyuk dengan bacaan itu. Tahu Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad itu seorang perampok dulu, yang akhirnya jadi ulama besar. Qati'ut Thariq. Sampai suatu waktu dia bertemu dengan seorang wanita yang dia sukai. Ya kan, wanita dulu tidak semua pakai cadar kan. Karena khilaf para ulama. Ada wanita yang dia sukai, dia ikutin terus. Ketika wanita itu masuk rumahnya, tiba-tiba datang dari arah mana suara bacaan Quran yang begitu indah. Yang ayatnya, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ayat itu didengar oleh Fudail bin Iyad sampai dia lupa dengan tujuannya kepada wanita itu. Pulang dia.
ke tempat biasa dia ngerampok. Setiap kali dia ingin merampok, dia teringat ayat itu. Sampai dia memutuskan untuk berhenti melakukan perbuatan keji tersebut. Dan akhirnya dia menjadi seorang ulama. Fudail bin Iyad orang yang paling terkenal di zamannya sebagai hakim yang adil. Anak-anaknya penghafal Quran. Anak-anaknya semua anak-anak yang khusyuk dalam mendengarkan Quran. Dan anaknya Ali bin Fudail mati gara-gara mendengar Al-Quran bacaan bapaknya. Jadi mati dia lagi sholat. Bapaknya tengok di belakang, tidak ada anaknya kan. Dia tahu anaknya kalau dengar ayat tentang akhirat, dia tidak tahan. Anaknya itu. Begitu dia ayahnya tidak lihat ada anaknya Ali bin Fudail. Ternyata di tengah-tengah sof ada anaknya, tidak kelihatan. Dia baca ayat yang mengerikan tentang hari kiamat. Tiba-tiba ada yang jatuh, ternyata anaknya mati. Mati di sof sholat. Begitu terenyuhnya bacaan Fudail bin Iyad. Begitu suara mereka. Berarti sekali lagi memperdengarkan Quran untuk menyentuh hati orang boleh. Boleh. Kita buat orang tersentuh boleh. Tapi tetap niat untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diriwayatkan Imam Muslim dari Tolha dan dia menambahkan, sesungguhnya engkau telah diberi keindahan suara seperti yang diberikan atas Daud. Jadi Abu Musa al-Asy'ari memiliki suara yang indah. Pembahasan ini akan diberikan pada babnya seperti disebutkan oleh Imam Bukhari. Perkataan Abu Musa, seandainya aku mengetahui bahwa engkau mendengarnya, niscaya aku akan memperindah,nya, menunjukkan dibolehkan hal tersebut. Dan Abu Musa seperti dikatakan Rasulullah SAW telah diberikan suara yang merdu, disertai rasa amat takut dan kelembutan penduduk Yaman. Jadi dia ini Abu Musa al-Asy'ari orang yang lembut. Sudah lembut orangnya, suara juga bagus. Sebagaimana yang akan saya sebutkan lebih lanjut insyaallah. Ini semua menunjukkan bahwa bacaan Quran dengan suara indah itu disyariatkan. Di apa? Disyariatkan. Maka dulu pernah ditanya kepada salah seorang ulama besar, masih hidup beliau sekarang, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Ada yang protes, kan sebagian ustadz tidak membolehkan mengadakan musabaqah lomba Al-Quran. Karena ada iming-iming hadiah. Lalu ditanyakan itu kepada Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Kata beliau boleh. Lalu sebagian ustadz waktu itu kan lagi daurah. Kata ada sebagian mengatakan, bagaimana dengan niatnya mau dapat hadiah? Kata Syekh, asyaqaqta qalbah. Engkau sudah bedah hati orang? Ya kan? Sudah kau bedah hatinya? Siapa tahu dengan itu dia termotivasi untuk murojaah, memperkuat hafalannya, dan itu pendorongnya. Jadi masalah hati itu bukan masalah urusan kita. Urusan Allah Azza wa Jalla. Karena hak kita adalah mempraktekkan lahiriah syariat. Bukan menjustifikasi hati orang. Jelas di sini. Itu yang harus kita pahami. Karena di sini disyariatkan untuk membaguskan suara. Bahkan diperdengarkan ke orang agar orang terenyuh dengan bacaan itu boleh. Seperti yang diinginkan oleh Rasulullah pada Abu Musa al-Asy'ari. Dan perkataan Abu Musa al-Asy'ari tidak dibantah oleh Nabi. Dibantah oleh Nabi. Oh ente ria kalau begitu. Ya kan? Ente sum'ah kalau begitu. Dan waktu itu Abu Musa baca Quran, Rasulullah lewat. Rasulullah lewat ketika dengar Al-Quran. Beliau berdiri mendengarkan itu. Sampai selesai. Dan itu boleh. Saking indahnya suara Abu Musa al-Asy'ari. Yang tidak boleh dalam kasus ini adalah sekedar membaca Quran untuk orang lalu mendapat upah, itu yang tidak boleh. Seperti sekarang ada saweran baca Quran. Itu yang tidak boleh. Yang boleh pada Quran itu adalah
mengajarkannya lalu mendapat upah. Karena ibadah itu ada ibadah yang tidak mutaaddi kepada orang lain, ada ibadah yang mutaaddi. Maka orang yang mengajar Quran boleh mengambil upah. Walaupun sebagian ulama mengatakan mutlak tidak boleh. Mutlak tidak boleh. Tapi kalau diambil dari akar masalah, dari semua pembahasan fuqaha mutaqaddimin, orang-orang fuqaha klasik, akar masalahnya adalah bertijarah dengan amal ibadah. Itu akar masalah. Tijarah itu jasa ibadah. Boleh nggak jasa ibadah gitu kan? Dilihat jenis ibadahnya. Kalau dia fardu ain mutlak tidak boleh. Bentuknya apa saja kalau fardu ain. Misal gini. Saat ini yang bisa baca Quran dan mengajarkan Quran itu hanya saya. Hanya Anda yang bisa. Tidak ada ustadz lain. Misal begitu ya. Dalam kondisi seperti ini mengajarkan Quran bagi Anda fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain. Walaupun saya mengajarkan yang memberi ilmu kepada orang, saya tidak boleh mengambil upah. Kenapa? Karena sudah jatuh fardu ain atas diri Anda. Tapi di sisi yang lain ada orang bisa mengajar Quran banyak sekali. Maka sudah berubah hukum jadi fardu kifayah. Nah, kalau sudah fardu kifayah, maka dilihat jenis fardu kifayahnya. Apakah dia amal mutaaddi yang mana manfaat ilmunya bisa diambil orang, atau amalnya hanya kita yang dapat manfaat. Contoh fardu kifayah yang hanya kita dapat manfaat, sholat jenazah. Allahu Akbar. Kan orang mati tidak dapat ilmu dari sholat jenazah kita. Maka mengambil upah dari sholat jenazah tidak boleh. Kenapa? Karena manfaat pahalanya kembali ke kita sendiri. Ada ibadah yang pahalanya kembali ke kita, manfaatnya buat orang lain. Seperti mengajar Quran, ngajar tajwid, ngajar maknanya, ngajar ilmunya. Seperti orang ngajar di pondok pesantren. Ngajar hadis. Selain pengajarnya dapat manfaat, orang lain dapat manfaat. Nah, seperti ini, para ulama menyebutkan bahwa kalau ditentukan akad antara keduanya, khilaf antara mereka. Boleh dan tidaknya. Kalau tidak ada ketentuan akad, si pelajar memberikan langsung kepada gurunya, ini tidak diragukan lagi kebolehannya. Jelas? Karena dia ada yang diambil manfaatnya. Yang tidak boleh adalah amal yang manfaat itu kembali kepada pelaku sendiri. Termasuk baca Quran tadi yang kita sebutkan. Saya perindah suara misalnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai selesai baca, lalu saya dapat upah. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena saya tidak lagi mengajar orang. Saya lagi membaca. Saya tidak lagi mengajar. Antum mengambil manfaat apa dari bacaan saya tadi? Ilmu tajwid tidak dapat. Makna Al-Fatihah juga tidak dapat. Maka tidak boleh. Begitu. Maka tadi dibedakan dulu tuh ibadah itu. Ada ibadah fardu ain, mutlak tidak boleh untuk diambil upahnya. Kalau fardu kifayah dilihat daripada bentuknya. Kalau bentuknya kita lakukan dan bisa beri manfaat kepada orang, inilah yang diperisikan oleh para ulama tentang mengambil upah darinya. Termasuk di dalamnya baca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan ilmu syariat lainnya. Gitu. Kalau mutlak tidak dibolehkan, kasihan para guru-guru ustaz-ustaz di pondok pesantren. Kasihan, bukan hanya yang orang-orang yang dapat privat ngajar keliling yang menjadi sasaran. Sasaran siapa? Guru di pesantren. Nggak dapat gaji. Ya. Karena pembahasannya bukan masalah yang privat atau di pesantren. Pembahasannya pokok masalah. Boleh nggak bertijarah dengan ibadah, itu masalahnya. Ya. Dan untuk mengetahui makna itu, maka buatkan dulu gambaran masalah. Makanya gambaran itu menjadi pokok masalah dan hukum yang ditentukan menjadi cabangnya. Maka sebelum membuat hukum, digambarkan dulu masalah. Baru ditentukan hukumnya. Jelas?
Maka membaca Quran saja seperti saweran pakai Quran tadi, boleh apa tidak? Gak boleh. Karena manfaatnya buat dia sendiri, tidak ada mutaaddinya kepada orang. Sampainya kepada orang lain tidak dapat ilmu orang. Gitu. Tetapi kalau baca untuk merenyuhkan hati orang tanpa mengambil upah, disyariatkan enggak? Disyariatkan, di kasusnya. Dianjurkan. Gitu. Abu Ubaid menukilkan, Abdullah bin Salim beritahu kami dari Al-Lais, dari Yunus ibnu Syihab, dari Abu Salamah, dia berkata, jika Umar melihat Abu Musa, dia akan mengutarakan, bacakanlah Al-Quran untuk kami, wahai Abu Musa. Maka Abu Musa pun segera membacakannya di dekatnya. Berarti boleh kan antum, Ustaz, minta dong bacaan Quran. Boleh gak sekali-kali? Boleh. Selama ustadznya lagi tidak flu, gitu ya. Di dalam kitab As-Sahihain disebutkan dari Jubair bin Mut'im. Dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah SAW membaca surat At-Tur dalam sholat maghrib. Aku belum pernah mendengar seorang pun yang suara atau bacaannya lebih baik daripada beliau. Dan dalam sebagian kalimatnya disebutkan ketika aku mendengar beliau membaca, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, ataukah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, aku merasa hatiku terbelah. Kata siapa ini? Kata Jubair bin Mut'im. Jadi ketika Rasulullah membaca ayat ini, kata beliau, seperti hatiku terbelah, saking khusyuknya. Oleh karena itulah sebaik-baik bacaan Al-Quran adalah dilakukan dengan kekhusyuan hati. Sebagaimana yang diutarakan Abu Ubaid dari Tawus. Dia mengatakan, manusia yang paling baik suaranya dalam baca Al-Quran adalah yang paling takut kepada Allah di antara mereka. Wallahu a'lam. Berarti ada wasilah, ada penunjang, ada pendukung agar kita semakin khusyuk bacaannya. Apa itu? Hadirkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tujuannya bahwa yang dituntut dari segi syariat ialah memperindah suara pada saat membaca, merenungi dan memahami Al-Quran, serta khusyuk dan tunduk agar selalu berbuat taat kepada Allah. Berarti ada tujuan nih. Pertama, suara diperindah, merenungi sambil memahaminya, serta khusyuk dan tunduk melakukan perbuatan taat kepada Allah. Sedangkan suara dengan irama lagu yang diiringi dengan nada yang melengahkan serta aturan musik, maka Al-Quran jauh dari semua itu. Kan ada orang dari nyanyi dangdut, baca Quran, baca wadduhanya panjang kali. Wadduha, tidak sesuai dengan nada Al-Quran. Ya kan? Bahkan ada mantan penyanyi rock. Dia sesuaikan dengan nada nyanyinya ketika dia baca Quran. Tidak sesuai. Ya, dan akan hilang keagungan Quran itu. Maka oleh karenanya aneh kalau penyanyi dangdut membawa baca Quran sesuai dengan nyanyinya. Ya, akan aneh. Jangan-jangan dia pakai nada nanti, nada yang seperti waktu dia nyanyi. Maka hilangkan semua itu. Dan ini yang tidak diperbolehkan. Jadi seperti yang dijelaskan dalam Syarah Riyadhus Shalihin juga, bahwa yang terhina itu memadukan irama Al-Quran dengan irama lagu yang bernada musik. Dipelajari not-notnya, dan ini tidak boleh. Dari Hudzaifah bin Yaman,
Dia berkata, Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran biluhunil Arab wa aswatiha wa iyyakum wa luhuni ahlil fisq wa ahlil kitabain wa sayaji'u qaumun min ba'di yarji'una bil Quran tarji'al gina war ruhbaniyah wan nawh la yujawizu hanajirahum maftunatun qulubuhum qulubul ladzina yu'jibuhum sya'nuhum. Bacalah Quran sesuai dengan lagu Arab, lahjah orang Arab dan suaranya. Dan jauhilah oleh kalian lahan orang-orang fasik dan ahlul kitab. Nanti sepeninggalanku kelak akan datang suatu kaum yang melantunkan Al-Quran seperti melantunkan lagu, irama kerohiban dan ratapan yang tidak melampaui tenggorokan mereka. Hati mereka dan hati orang yang tertarik dengan keadaan mereka telah tergoda. Sudah terjadi gak ini? Yang pakai begini-gini baca Quran. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu tanda kenabian. Sudah ada orang seperti ini. Bahkan kita melihat bermunculan di internet guru-guru yang sibuk mengajarkan cara melakukan Quran daripada menafsirkan Al-Quran. Naiknya segini, turunnya segini, nanti nadanya begini, gitu. Kayak orang apal gitu belajarnya. Udah biarkan suara Anda dengan suara Anda. Ya. Ikuti alunan keindahan Quran. Jangan Al-Quran yang mengikuti suara kita. Suara kita mengikuti apa? Keindahan Al-Quran. Kan yang disuruh itu Quran dihiasi dengan bacaan Anda. Jangan memperindah suara Anda dengan Al-Quran. Artinya gini, suara nyanyian itu diganti dengan Quran. Itu tidak boleh. Tapi ini menunjukkan bahwa tidak boleh membuat-buat gaya bacaan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat. Yang terbaik adalah mengikuti gaya bacaan orang-orang Arab. Ya, karena lahan mereka itu sesuai dengan bahasanya. Kalau bahasa Indonesia kan yang pendek bisa dipanjangkan, tapi maknanya tetap sama. Bisa begini. Siapa nama ente? Nama saya Amir, gitu kan. Amir, nama Indonesia. Nama panjangnya apa? Gak ada. Pokoknya harus ada. Yaudah dipanjangin aja. Amir, ya kan? Tetap si Amir gak nama dia? Amir. Kita bawa ke bahasa Arab. Muhammad misalnya. Muhammadun. Bisa gak dipanjangkan Muhammadun gitu? Gak bisa. Gak bisa dibaca wa ma Muhammadun. Gak bisa. Berarti Quran disuruh mengikuti suara, bukan suara mengikuti Al-Quran. Harus suara yang mengikuti daripada Al-Quran. Tapi ini saya kira yang bisa Anda sampaikan. Jadi inti daripada pembahasan ini adalah pertama, keutamaan orang yang memperbagus suara membaca Quran disukai oleh Allah. Sangat disukai oleh Allah. Yang kedua, itu menunjukkan bahwa disyariatkan memperbagus suara. Yang tujuannya adalah agar khusyuk dan dapat merenungi makna Quran itu. Serta mendorong kita untuk semakin taat kepada Allah. Yang ketiga, boleh membaca Quran untuk orang lain. Agar hatinya terenyuh. Maka itu disyariatkan.
Yang keempat, yang tidak boleh itu apabila bacaan seperti gaya-gaya orang fasik. Seperti gaya orang fasik, seperti penyanyi dan seterusnya. Tapi saya kira itu ada pertanyaan enggak? Insya Allah masih ada lanjutannya ini. Kita akan lanjutkan lagi insya Allah. Fadal itu mik ada. Jadi gini Ustaz, dulu saya pernah belajar kiroat Ustaz ya. Iya. Jadi ada 7 nada katanya diajarin ya. Dari Bayati, ya Rahawan, Karkur, Hijaz ya gitu ya. Dia aja misalnya syair ya, syairnya ada syairnya. Iya. Jadi kita kalau baca Quran tuh ngikutin syair Ustaz. Iya. Jadi harus sama gitu Ustaz. Satu pertanyaan saya. Jadi ikut Fadal. syair harus. Itu boleh tidak? Kedua Ustaz, kenapa tadinya orang tuh bisa baca biasa. Setelah ngimamin dia gemeteran, itu suka gemeteran. Itu saya sering lihat jadi gemeteran. Apa pengaruh setan apa ya? Apa pengaruh apa dia? Siapa itu yang gemetar? Imamnya gemeteran di belakang makmum. Jadi pas baca Bismillah kayak ada gemeteran itu. Apa Ya, dia? si imam. Si imamnya. Oke. Apakah itu masuk merusak pahala kan? Ya, Taib, barakallahu fikum. Yang pertama penamaan bacaan nada apa tadi? Bayati, kemudian rohawah, nahawan, kemudian apalagi yang satu tuh yang ayunannya, ya. Semua penamaan itu saya kira belum pernah ketemu dalilnya. Itu penamaan orang belakangan ahli-ahli syair sebenarnya. Dan itu tidak perlu kita terlalu memperdulikannya. Ya, karena tidak disyariatkan untuk memaksakan diri mengikuti itu. Sekali lagi jangan bawa Quran untuk menghiasi suara kita. Ya, tapi bawa suara kita untuk menghiasi Al-Quran. Berarti kita harus tunduk kepada bacaan Quran itu. Mengenai imam, kalau disuruh jadi imam, mana dia gemetaran. Lihat dulu gemetarannya karena apa dulu nih. Kalau gemetaran karena dia takut, grogi, ya mengurangi pahala. Tapi kalau gemetaran kayak Abu Bakar disuruh jadi imam, ia takut kepada Allah dan bacaan memang dia susah untuk menahan diri untuk tidak menangis, ya bagus. Tapi ada orang masuk jadi imam, Allahu Akbar, kayak keluar masjid ada debt collector deh yang jadi makmum, ditarik motor saya di belakang. Udah dipikirkan debt collector itu aja dipikirkan, ini jadi masalah. Begitu dia subuh vakum, dia lihat ada debt collector, saya belum bayar motor di belakang. Ini masalah. Atau dia sudah jadi imam, grogi karena lihat banyak makmum. Iya. Atau di belakangnya ada orang yang lebih berilmu. Itu juga berpengaruh tuh. Ya bisa saja. Tetapi kalau dia ada orang berilmu di belakangnya dan dia hanya sekedar grogi, saya kira tidak merubah nilai pahala sholatnya. Kalau itu tidak masalah. Yang masalah adalah dia grogi karena hal-hal lain. Misalnya ada calon mertua di belakangnya gitu kan. Jadi dia grogi, dia harus tampil sempurna gitu. Ini jadi masalah. Ada lagi silakan. Beberapa riwayat seperti Ini. Ustaz. Kalau membaca Al-Quran itu diantaranya ada beberapa riwayat, Iya. ada 7 riwayat. Riwayat Hafiz, riwayat Nafi diantaranya Ustaz. Mana yang paling bagus dari sekian riwayat itu Ustaz? Dan ya yang paling bagus itu yang pertama. Kemudian yang kedua Ustaz, di masjid saya itu ada seorang imam yang kalau membaca Al-Quran sepertinya memakai dialek atau lahan dalang. Lahan dalang Ustaz. Contohnya seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Seperti itu Ustaz. Jadi seperti kayak dalang, bolehkah Ustaz? Tapi barakallahu fikum.
Jazakallah khair. Mengenai 7 qiraat. Ya, yang paling mudah ditemukan di daerah tertentu. Yang paling mudah dibaca. Karena belum tentu riwayat yang kita baca sekarang, riwayat Hafiz ini, di daerah Afrika, daerah yang lainnya lebih masyhur. Yang terbaik yang ada di daerahnya masing-masing. Kalau kita ya sekarang kita pakai ini, Hafiz. Kemudian mengenai imam yang baca dengan dialek kayak orang main wayang tadi, dalang wayang. Sebenarnya itu harusnya ditegur. Dengan hadis tadi, Nabi menyuruh kita Iqra'ul Quran biluhunil Arab. Baca Quran dengan lahannya orang Arab. Karena bisa jadi itu menghinakan Quran nantinya. Masa baca Quran kayak orang main dalang gitu kan? Kecuali dia tidak punya apa-apa lagi kecuali suara itu. Itu yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa merubah suaranya. Kalau merubah suaranya buyar semua hafalannya. Itu lain cerita. Tapi kalau dia sengaja ingin menjawab-jawabkan Quran gitu. Nanti orang Bima membimakan Quran lagi. Sumatera mensumaterakan Quran. Bali lebih parah lagi. Ya kan? Yang lebih parah lagi ya Medan deh. Gimana cara bahasa Medannya nanti kan? Sulawesi dengan gayanya. Makanya yang terbaik adalah ikuti luhunul Arab. Seperti tadi sebenarnya tidak dianjurkan. Sekali lagi kecuali hanya itu yang dia bisa. Hanya itu yang dia bisa. Kalau dia bisa rubah pakai lahan yang lebih membuat kita khusyuk. Buat kita khusyuk. Maksudnya dia tidak berubah panjang pendek. Ya kalau dia betul-betul itu dia punya dan dia tidak merubah tajwid, tidak masalah. Yang penting tajwidnya bagus. Tajwidnya bagus. Ya kayak orang-orang Arab. Kayak bagaimana orang Arab baca Quran. Dialek mereka. Ya kan karena bahasanya bahasa mereka kan. Panjang pendeknya, matnya mereka yang tahu. Kan kalau orang Arab ngomong pakai bahasa fusha harus mengikuti kan. Tidak bisa bahasa fushanya itu di bahasa sehari-harinya aja, dia harus pakai mat itu. Misalnya saya katakan, min aina anta qadim? Mananya apa? Dari mana kamu datang orang lama? Gitu maksudnya. Dan saya panjangkan qadim gitu kan. Saya pakai bahasa yang sama tapi yang dipanjangkan ko-nya. Min aina anta qadim? Ko-nya panjang. Dimnya enggak. Artinya dari mana kau datang gitu artinya. Ya kan? Dari mana engkau datang? Qadim dengan apa? Qadim. Saya katakan hadzal ma'u baridun. Ba-nya panjang. Hadzal ma'u baridun. Air ini dingin. Saya panjangkan ri-nya. Hadzal ma'u baridun. Air ini kantor pos. Jauh gak? Jauh gak? Jauh kali. Iya. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia semua. Ya. Air ini barid. Yang kita mau itu kan dingin. Padahal barid artinya kantor pos. Dinginnya dipanjangkan baknya. Baridun. Dingin. Baridun kantor pos. Ya kan? Saya berbicara tentang jalan. Ditanya, ma'unwanuka, apa alamatmu? Di mana alamatmu? Asyari' Parung Bogor. Jalan Parung Bogor. Kita pakai kata syari', panjangnya sama, pendeknya sama. Tapi dalam cara bicara yang lain. Al-Islam al-awamir wal nawahi qadahu syari'. Qada asy-syari'
al-awamir wan nawahi. Saya pakai kata syari' juga di situ. Apa syari' di situ diartikan jalan? Tidak. Karena kita berbicara yang menetapkan perintah larangan adalah pembuat syariat. Lihat. Makanya dibawa kepada orang luhun orang Arab. Al-Quran apalagi bahasa fusaha tertinggi. Kalau dibaca biasa begini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kayaknya biasa aja didengar. Padahal di situ ada penekanan. Penekanan untuk bulatkan semua ketaatan ibadah Anda untuk siapa? Untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi orang akan mendengarnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Quran. Ya. Karena kalau pakai lagu yang lain nanti bisa-bisa dicocokkan Quran dengan lagu, bukan lagu dicocokkan dengan Quran. Itu kita khawatirkan. Apalagi mantan penyanyi danduk jadi imam, mau jadi masalah tuh. Udah tidak pernah belajar tajwid, semua disesuaikan. Saya kira cukup ya. Ibu-ibu ada pertanyaan nggak di situ? Nggak ada. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.